Udah lama banget ya gue nggak bikin konten helm. Ini sesuai requestan ada penonton gue waktu itu yang untuk episode-episode helm. Dia ngomong, "Bang, review Carglass KRC dong bang," gitu. Karena ya gue sih paham. Sekarang ya perekonomian sekarang tuh orang-orang pada nyari barang yang harganya tuh terjangkau, affordable, nggak terlalu mahal gitu, masih harga yang oke lah. Karena si helm Carglass KRC ini kisaran 400-an, 400-an gede sih, 400-an kecil deh, sorry, 400-an kecil ya, cuman ya lumayan lah harga 400-an. Karena 400-an yang sekarang beredar kan itu ada, kalau yang banyak di jalanan ya, itu ada ALV, ada Jitsu, ada MLA yang aduh nggak jelas sih MLA tuh, jangan dah. Berapa kali tuh banyak yang request, "Bang, helm MLA dong, Bang, helm MLA Krypton dong, Bang, helm MLA apalah." Nggak, MLA itu biasa, aduh jangan deh, jangan, gue nggak rekomen karena itu 11-12 sama KBR kurang lebih lah, jadi safety-nya gue nggak oke. Jangan, mendingan brand-brandnya udah jelas ya kan, NHK, KYT, INK itu yang udah jelas lah, yang udah pastilah safety-nya, harga-harga 400-an itu ada gitu. Nah ini deket gue udah ada Carglass yang udah gue pakai, jadi sekalian gue reviewnya, nggak 2 kali kerja ya kan, karena ada beberapa helm yang gue cuma unboxing dulu, tahu gimana fiturnya, terus gue tes pakai dulu ya, baru gue kontenin lagi. Ini kemarin karena gue udah lama banget sih ini belinya, aduh bulan apa ya, gue lupa lagi nih. Waktu itu gue transaksi kacamata, gue kasih bonnya nih di kanan kiri gue ya, itu harganya best price banget guys. Karena sesuatu dan lain hal, gue cuma bayar 375.000 Carglass KRC ini yang corak ini. Karena ada diskon yang, ya diskon spesial lah saat itu. Gue beli di Prime Gears sama temen gue, Bro Arik. Best price banget. Nah, terus gue beberapa waktu kemudian itu ke Medan, ada trip ke Medan, datang ke doi, ke cewek gue. Dan gue bawa helm ini untuk pakai riding di sana. Ini udah gue pakai sampai Brastagi ya, sampai Brastagi waktu itu kita naik ke Brastagi. Ntar gue review gimana, oke? Carglass KRC. Secara brand kita udah tahu ya Carglass, oke? Jadi nggak usah ragu lagi. Sertifikasinya SNI, oke, aman, dan ini shell-nya oke banget. Oke banget. Stiff banget, kokoh gitu maksudnya. Ini siapa tuh kokoh banget tuh, ya kan? Kalian bisa lihat, kokoh banget. Terus untuk secara berat sih standar ya guys. Ini di dusnya sih tulisannya 1500 atau 1400 sekian, standar lah, umum aja. Nah, terus kalau kalian nanya kelebihannya apa sih bang, gitu kan? Kenapa harus dibeli sih bang? Kelebihannya ya, satu, busanya feel-nya enak banget, nge-grip dan meluk banget di kepala. Honestly ini gue downsize ke size M. Nih, tuh, size M, kelihatan nggak? Harusnya sih kelihatan ya, M. Oke. Karena size L-nya itu kurang nge-grip bagi gue. Sebenarnya sih udah pas aja. Kalau buat harian, orang-orang yang nggak suka terlalu nge-press atau terlalu nge-grip itu udah pas gitu. Cuman gue suka helm yang lebih nge-grip. Jadi kayak pipi gue lebih naik gitu loh. Ini lebih nge-grip juga, lebih nempel di jidat. Itu ada sedikit, ada jeda lah kalau yang size L. Gue downsize ke size M. Emang sesuai saran Bro Ari juga. Karena dia lihat begitu gue goyang-goyangin helmnya gitu, ntar gue pakai ya, kurang nge-grip. Jadi gue downsize. Oke, size-nya M. Busanya tuh feel enak banget, meluk banget semuanya. Oke lah. Dan senyap atau enggaknya itu standar aja. Dengan harga segini sih kita berharap apa ya, speed 60, speed 70 itu udah mulai berisik angin tuh, angin yang gitu. Jadi standar aja. Kelebihannya tadi di busanya enak banget. Terus menurut gue ya, kelebihan lainnya adalah dia udah double D-ring. Ya, udah D-ring. Jadi gue suka banget ini karena awet dan nggak bakal karat. Ya, udah lama banget nih ada helm gue yang D-ring tuh awet, nggak ada karatnya. Banding helm yang mikrometrik atau yang microlock yang krek, itu ada di besinya tuh biasa berkarat. Gue udah nggak suka gue. Gitu, udah double D-ring, busanya oke.
Airflow-nya pun nyaman, serius. Bukan yang terbaik, nggak sampai seadem NHK Mark One sih. Cuman ini enak. Airflow-nya gede karena lubang di sini tuh lumayan, lubang di mulut, ya, lumayan gede, cukup berasa di area mouth fan-nya, sama di jidat ini gede. Ini enak banget. Anginnya tuh cukup adem lah di area kepala. Gue berasanya sih enak banget. Bukan karena gue di Brastagi terus dingin ya, enggak juga sih. Ini gue juga udah pakai di Jakarta, pulang pergi toko, ke Pamulang pun gue pakai. Enak. Harian yang jalanan macet pun lumayan. Ya, airflow-nya nih lulus sensor lah. Dengan harga 400-an, gue suka airflow-nya. Gitu. Nah, terus visornya udah ini light smoke ya, nggak yang dark smoke banget. Ini light smoke. Tapi ini udah adem, nggak silau, udah bisa banget lah menepis panasnya sinar matahari, kan? Udah enak banget. Dan ya standar lah, anti scratch juga tuh standar lah. Dalamnya udah bisa dikasihin, belum nih nggak bisa. Itu lubang dong ya. Ya lubang ready sih, jadi pin lock ready. Kalian bisa ngasihin pin lock tambahan ya. Ini dia cuma ngasih lubangnya aja di visornya. Oke, terus untuk model standar lah ya, dia mulai ada lancip-lancipnya nih gini nih, spoiler ya ala-ala lah. Karena helm-helm kekinian sekarang kan pada demen banget tuh nyari-nyari ada lancip-lancipnya gini nih, kan. Secara desain pun lumayan, colornya juga oke, cukup oke lah, glossy gue ambilnya karena gue lebih suka aja helm-helm glossy. Terus apa lagi ya? Kalau untuk kelebihannya, busanya enak, double D-ring, airflow-nya oke, visornya light smoke-nya enak, modelnya pun oke kayak gini. Beratnya sih standar. Kelemahannya, oke, kekurangannya deh kita langsung ya. Ya namanya helm budget helmet lah, gue nyebutnya, karena helmnya harga terjangkau gitu. Finishingnya ya udahlah. What do you expect? Jadi ada beberapa hal yang ini di sini nggak rapi nih. Dia agak lebih keluar. Ntar gue kasih footage biar lebih detail. Jadi agak-agak lancip, tajam. Sedangkan di sisi satunya lebih rapi. Nih, ya wajar lah. Tuh, terus kemarin gue lihat ada beberapa dent sedikit di catnya, di pewarnaannya. Ya wajar lah dengan helm harga segitu ya. Kita harap maklum saudara-saudara sekalian. Gitu. Kekurangannya dari segi open close visornya sih oke, gue nggak masalah, lancar-lancar aja. Gitu, nggak yang terus dibuka jebol kayak helm KBR itu pernah kan? Yang teman-teman sini episode itu kacau banget tuh. Helm kacau, jangan dibeli ya guys, please jangan dibeli. Beli yang jelas dan safety aja. Oke. Gitu. Udah apa ya? Busanya oke. Harus kekurangannya pakai airflow, bisingnya itu ya di speed 60, speed 70 itu udah mulai bising tuh anginnya, suaranya jelas banget. Ya, oke lah, helm harga segitu balik lagi, ya kan. Sama mungkin paling beratnya guys, ini nggak yang ringan-ringan amat loh untuk sebuah helm harian. Jadi kalau yang nggak terbiasa dengan helm full face, atau apalagi yang kalian biasanya pakai, mohon maaf ya, ALV, yang enteng-enteng lagi apa sih itu helm-helm yang ringan-ringan itu, yang tipis-tipis tuh shell-nya. Ya, pakai ini akan berasa, berat banget. Padahal ya standar sih sebenarnya. Gue yang udah cukup biasa, ini cukup standar. Dan beratnya terbaginya tuh oke, nggak ada neken di satu titik. Karena ntar episode berikutnya nih, ada satu helm yang ternyata setelah gue tes pakai, ubun-ubun gue kayak ketekan guys, di sini kayak ada paku gitu, kayak paku kuntilanak gitu, aduh sakit banget. Ada episode berikutnya. Gitu, ini overall oke aja. Yang harga segitu menurut gue worth to buy, menurut gue. Yang penting fitting dulu, nyamannya, karena gue aja downsize. Tapi kalau kalian yang nggak suka ngepres banget, true size sih, ambil size yang sama aja karena lingkar kepalanya standar kok. L itu 5960, M itu kan 5758 harusnya ya. Cuman ya lingkar kepala gue 59,3.
sebenarnya udah diukur, aduh lepotan. Cuman di sini kok gue lebih nyamannya downsize ya, karena itu nggak semua helm benar-benar akurat atau pasti ya. Jadi kadang turun satu size biar lebih enak, oke lah, nggak masalah. Gitu guys, oke, overall memuaskan banget Carglass ini. Bahkan gue ngincer sih yang birunya itu loh, Miglia Blue atau apa sih itu, Moon Blue atau apa, yang biru metalik, agak gelap sih, jadi kesannya hitam, tapi kalau ada panas matahari atau sorot cahaya dia biru metalik, itu keren sih. Gue malah ngincer itu karena kayak pengen lagi aja gitu. Gitu. Soalnya ada helm Jitsu, kalau kalian belum nonton yang episode gue sebelumnya, di sini link ya. Itu gue cukup puas kan dengan Jitsu itu. Terus gue beli lagi tuh. Nah itu yang ntar akan gue review juga. Tonton episode berikutnya aja deh. Oke, thank you guys nonton episode ini. Review jujur Carglass KRC. Ternyata ini cukup rekomen ya bagi yang udah kemarin komen tuh, gue sisipkan ya tadi komennya kan. Semoga udah nonton deh. Ini cukup rekomen, cuman sebaiknya kalian cek barangnya, jadi datang langsung deh ke store-nya, karena ya tadi gue bilang finishingnya ada yang kurang rapi, ini juga karetnya ada ya sedikit sih, cuman minor lah. Ya memang sih, balik lagi dengan harga segitu, ya kan, seadanya aja. Tapi ini udah oke banget, menurut gue, serius. Worth it banget, dengan harga segitu, kalian dapatkan feature atau safety yang oke lah. Oke. Thank you nonton episode ini. Nextnya, nah ini nih yang gue bilang tadi, ubun-ubunnya kayak ditekan banget gitu. Gue gak nyangka loh akan seperti itu, bahkan sampai gue search apa iya sih gitu. Penasaran? Pantengin terus episode berikutnya. Thank you guys. Hey. Astaga, sorry guys, sampai lupa gue tes pakai ya. sorry, udah gue close lagi tadi. Ya ini bagi yang masih nonton sampai setelah bunyi tit itu tadi, kasih ya. Coba pakai. Lupa banget loh gue. Ini size M. Di sini pas kalian pakai kupingnya ada ngelipet, tapi ketika udah kalian masukin gitu, lurusin lagi kupingnya aman. Nggak ada ketekan atau gimana untuk kupingnya, jadi aman. Di daring, oke, gue pakai dulu di daringnya. Standar, bagus. Kualitas di daringnya oke. Kualitas kancingnya juga oke. Nah nih. Oke. Tuh, aman. Gini view-nya. Oke. Kelihatan kan? Kita pakai kacamata ya. Ini yang kaki bengkok nih. Yang kacamata itu gue di dalam nggak, tapi ini enak. Ini luas areanya, space-nya. Tuh, jadi sangat nggak masalah. Oke, aman. Ntar view-nya dari kanan kiri ya. Nih, dari depan tuh kayak gini. Atau gue tutup aja ya. Depan. Samping kanan. Belakang. Samping kiri. Oke, kayak gitu guys ya. Belakang lagi. Samping kanan. Depan. Oke, bukanya juga gampang banget. Tuh, dia ada satu step. 2, 3, 4, 5, 4 step. Oke, aman ya. Jadi kalau kalian belum pasangin pin lock hujan, jadi cukup, nah segini nih. Ini udah di jarak. Ya, nggak perlu yang rapat banget. Tapi kalau udah pasangin pin lock mah aman. Oke, kayak gini view-nya. Gue suka yang ngepres gini pipi gue. Dan ini bener-bener padat banget. Atas juga enak banget di jidat. Jadi nge-gripnya tuh bagus. Gue suka. Enak. Oke, thank you yang udah nonton sampai detik ini. Tambahannya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye.